Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, bertemu lagi dengan saya Amanda dari unit Kebagusan Siti. Saya ingin menjelaskan kurikulum dasar di luar kelas hari ketiga. Baiklah, langsung kita pertanyaan yang pertama. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang tidak mau masuk kelas? Kita mengevaluasi kembali apakah murid tersebut nyaman, tidak semangat, mencari pemecahan masalah, atau kita introspeksi diri. Yang pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Bertanya terlebih dahulu, lalu mengajak berdialog dan menghiburnya. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jangan memarahinya, menegur dan menenangkannya. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita mengajak anak tersebut untuk mewarnai, mendengarkan dongeng. Oke, pertanyaan yang ke B. Yang pertama itu, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Evaluasi setiap minggu, apakah murid di kelas semangat atau senang atau bahagia? Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya? Memastikan keadaan murid senang atau tidak senang, dan sebagai motivator apakah sudah tercapai pada hari itu? Pertanyaan yang ke D, bagaimana cara motivator mengetahui karakter anak dan kesukaan anak? Bisa dengan melakukan metode small step system dan individual system. Pertanyaan yang kedua, yang bagian A, pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana harus menyenangkan. Terlebih dahulu, anak akan senang dan mau mengikuti proses belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Menggunakan metode fun learning dan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan, maka anak akan senang. Yang pertanyaan yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Ya, tanggung jawabnya ialah melibatkan anak untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak agar menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Yang bagian C, yang pertama itu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yaitu dengan menjaga suasana kelas damai dan tentram, melakukan yang menyenangkan selama proses belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Dengan cara metode fun learning, merasa nyaman dan tidak ada keterpaksaan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Membuat anak senang dan nyaman pada saat proses belajar, bertanggung jawab, memberikan reward kepada anak. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan? Dengan metode variation skill, dengan memvariasikan afeksi anak belajar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Dengan melakukan evaluasi afeksi dan kognitif pada anak. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan ke-6. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan cara menjalankan metode Bimba, mengevaluasi minat belajar anak yang meningkat dari sebelumnya. Oke, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.